Usai melakukan sejumlah persidangan di Komisi Informasi Publik mengenai 9 item dalam ijazah Jokowi yang disensor oleh KPU, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi akhirnya menerima salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo tanpa sensor. Salinan ijazah Jokowi yang diberikan dari KPU tanpa sensor akan dijadikan alat sah untuk penelitian. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mendatangi gedung Komisi Pemilihan Umum untuk mendapatkan salinan dokumen atau ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kedatangannya merupakan tindak lanjut dari putusan Komisi Informasi Pusat atau KIP yang telah mengabulkan seluruh permohonan pemohon terkait dokumen ijazah tanpa sensor. Usai salinan dokumen ijazah diberikan oleh KPU, pengamat kebijakan publik Bonatua langsung memperlihatkan salinan dokumen ijazah tanpa sensor kepada rekan-rekan media. Salinan ijazah tersebut merupakan salinan ijazah 2014-2019 dan ijazah 2019-2024 yang dipakai oleh Jokowi mendaftar ke KPU. Menurut Bonatua, saat ini masyarakat terbelah menjadi 3, yaitu percaya ijazah Jokowi ada dan asli, ragu-ragu, ataupun tidak percaya. Pengamat kebijakan publik ini akan menjadikan salinan ijazah Jokowi tanpa sensor ini menjadi alat sah untuk diteliti dan membuat masyarakat tidak lagi terpecah. Menurut saya sekarang ada tiga masyarakat Indonesia terbelah tiga ya. Pertama, orang yang percaya bahwa ijazah beliau ada dan asli, dan orang yang ragu-ragu, serta yang ketiga adalah orang yang tidak percaya. Nah, selama ini kita dijebak pada situasi sudah ranah keyakinan, bukan ranah ilmiah. Nah, dengan adanya ini ya, pada kita mencoba menawarkan suatu pendekatan baru, yaitu pendekatan fakta empiris. Karena saya peneliti, inilah hasil fakta empiris itu. Jadi saya harap masyarakat yang terbelah, yang tadi 3 itu, kembali ke jadi masyarakat ilmiah yang mari melihat ini semua sebagai alat sah untuk diteliti. Lantas, apakah ijazah Jokowi tanpa sensor ini menjadi penanda akhir dari polemik ijazah Jokowi atau justru menjadi babak baru untuk membuktikan keaslian ijazah Presiden RI ke-7 tersebut? Tim TV One mengabarkan. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mendatangi gedung Komisi Pemilihan Umum untuk mendapatkan salinan dokumen atau ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo tanpa sensor. Lantas apakah salinan ijazah tanpa sensor ini menjadi penanda akhir dari polemik ijazah Jokowi atau justru menjadi babak baru untuk membuktikan keaslian ijazah Presiden ke-7 tersebut? Untuk membahasnya sudah bersama saya ada pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Implikasi hukumnya seperti apa, Prof? Ketika sekarang sudah ada salinan ijazah alat sah untuk diteliti kembali, apakah ini dokumen ini akan diterima oleh pihak Roy Suryo? Ya, ini Mas, kalau kita lihat dalam suatu metodologi, ini adalah suatu bahan primer. Bahan primer yang diperoleh dari Bank Bonatua, ini suatu luar biasa, karena ini akan bernilai suatu yang sah. Apa yang sah? Adalah suatu data yang sudah dikeluarkan oleh lembaga yang sah. Kalau kemarin kan kita masih bicara masalah data media sosial, sekarang adalah bahan yang sah. Jadi ini suatu babak baru yang fokus terhadap bahan yang untuk teliti. Apakah tanda tangannya identik? Apakah nomor ini identik? Apakah nomor ijazahnya identik? Nah, di situ sebagai bentuk babak baru keaslian dalam suatu dokumen. Karena kalau kita lihat suatu dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat, itu sebagai alat bukti yang sah dalam suatu pembuktian di persidangan. Itu Mas. Nah, oleh karena itu dalam hal ini suatu hal yang saya kira menurut saya fokus untuk objek suatu penelitian. Kalau kemarin ada dugaan kesesatan objek, ini sudah tidak lagi kesesatan objek, tapi objeknya adalah fokus yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, yaitu KPU. Tapi Prof. Hipnu, persoalannya ketika pihak Roy masih menganggap salinan ijazah Jokowi yang harusnya secara legitimasi ini sudah sah dan silakan untuk diteliti, dianggap masih tidak identik, tidak orisinil. Seperti apa, Prof?
Ya, ya, memang dalam hal di peradjudikasi istilahnya identik dan tidak identik. Makanya pengujian yang asli itu nanti di persidangan. Di persidangan itulah akan diuji secara forensik dengan data yang asli. Karena memang agak kesulitan kalau suatu fotokopi legalisir itu nggak bisa diteliti sebagai forensik. Kan gitu Mas. Forensik itu akan melihat kalau bisa ijazah aslinya. Nah, oleh karena itu dalam hal seperti ini tampaknya nanti walaupun itu suatu fotokopi, tapi kan parameter keidentikannya kan kelihatan. Berapa persen? 60% kah? 40% kah? 30% kah? Nah, itu dalam suatu konteks suatu pembuktian sangat luar biasa nanti. Itulah nanti pengadilan akan menentukan, oh ketidakidentikannya 60%. Oh berarti tidak identik. Oh keidentikannya hampir 60%. Oh berarti sah sama. Disitulah nanti akan pengadilan yang memakai dengan ahli forensik untuk mengukur. Apakah Karena harusnya ketika di sini salinan sudah ahli dibuka, forensik Prof? itu menguatkan lagi gitu Mas. Ketika salinan sudah dibuka, Ya harusnya dibuka nanti. Oke, harusnya menjadi jalan untuk Iya. lebih cepat diproses dan masuk ke persidangan, Prof? Oh iya, iya jelas. Makanya di sini ini sudah fokus Mas. Masalah percaya tidak percaya kan nomor 2. Disitulah yang disampaikan tadi saya katakan karena ini data yang sah yang dikembangkan maka tidak mau semua harus bisa memahami sepanjang bahwa dalam suatu pembuktian itu ada kedua belah pihak untuk membuktikan. Jadi negara juga membuktikan, para pihak yang sebagai tersangka juga membuktikan, gitu Mas. Dari suatu equal dalam suatu pembuktian itu. Kalau sejauh pengamatan Prof. Hipnu, sejauh ini apakah polemik ini lebih tepat dilihat sebagai sengketa informasi publik atau malah berpolemik terus hingga jalur hukumnya kita tidak tahu ujungnya di mana ini, Prof? Ya, sengketa informasi publik juga jalan, Mas. Jadi saya kira ini jalan yang dilakukan Bonatua itu luar biasa karena masyarakat sudah mendapatkan formulirnya. Jadi sebagai objek itu fokus antara negara sudah juga membuktikan, masyarakat juga membuktikan data yang jelas. Oleh karena itu dalam seperti ini kita sama-sama melihat sejauh mana penegak hukum memberikan suatu fasilitasi dari bukti yang sudah dilegalisir, kemudian keidentikannya seperti apa, yang akan juga dengan keasliannya seperti apa. Ini saya kira suatu jalan yang baik, babak baru, yang tidak ada suatu kesesatan objek, tapi objeknya adalah jelas dari lembaga yang berwenang yang sudah dilegalisir. Karena konsep legalisir itu berarti asli, Mas. Asli, cuman keaslian itu keaslian dari yang asli, kan itu Mas. Itu Prof, yang sepertinya hingga saat ini kami belum membaca sinyal itu diterima oleh pihaknya RRT. Ya, karena namanya keaslian itu nanti ada 3 item. Makanya perdebatannya tadi kan bagaimana dengan nomor ijazahnya, bagaimana dengan nomor NIM-nya, bagaimana tanda tangannya, bagaimana tanggal dikeluarkannya, bagaimana tanda tangan pada waktu legalisirnya. Saya kira kalau itu semua sudah identik ya identik. Tapi kalau tidak identik bukan berarti jangan menuduh dulu loh ya ini loh. Ini saya kira jangan menuduh dulu tapi masalah identik dan tidak identik yang menuduhnya nanti di pengadilan. Kalau kita tarik mundur, dokumen pertama yang diteliti oleh pihak Roy adalah unggahan dari Dian Sandi kala itu. Apakah saat ini memang perlu kalau runutan prosesnya harusnya alat sah yang sekarang ditunjukkan oleh Bonatua ini yang diteliti kembali, Prof. Hipnu? Prof. Hipnu masih tersambung? Ya perlu, sekarang kan lihat datanya kan sudah jelas. Berarti sekarang ya sudah mulai dari yang baru lagi kan itu. Walaupun kemarin memang datanya fotokopi, walaupun hasilnya itu mungkin mirip ya, tapi paling tidak itu sudah bagian dari permulaan untuk menilai kembali data yang ada. Jadi tahapan berikutnya menurut Prof. Hipnu agar kasus ini makin terang, benderang, sudah ada tersangka, belum masuk ke ranah terdakwa, agar makin jelas dan publik jadi tahu mana yang identik, mana yang asli, mana yang sebenarnya yang dituduhkan itu tidak berdasar. Ya, makanya di sini harusnya ada suatu equal. Nanti makanya dalam hal seandainya ke persidangan diuji kedua-duanya, diberi kesempatan yang sama, sehingga sama-sama melihat, sama-sama bisa menerima. Saya kira itu jalan yang terbaik
dalam suatu persidangan. Jadi secara momentum hanya persidangan yang bisa menjawab alat atau adu kuat bukti mana yang harusnya jadi pegangan kedua belah pihak ya Prof ya? Ya, di persidangan mau tidak mau persidangan dan diberikan kesempatan yang sama baik negara maupun para yang tersangka untuk diberikan kesempatan yang sama. Itu saya clear itu dalam suatu persidangan nanti Mas. Baik, terima kasih banyak Prof Hipnu sudah bergabung di Kamar Petang.